Di balik smash mematikan Megawati yang membuat lawannya hampir kehilangan kesadaran, terselip sebuah momen sportivitas luar biasa yang mengguncang dunia voli. Di dunia olahraga, ada momen-momen yang tak hanya menguji kemampuan fisik seorang atlet tetapi juga menunjukkan karakter dan sportivitas mereka. Salah satu kisah yang mencuri perhatian baru-baru ini datang dari lapangan voli di Korea Selatan, melibatkan dua sosok fenomenal, Megawati Hangestri, pevoli Indonesia yang sedang bersinar di kancah internasional, dan Lee Dahyeon, pemain andalan Hyundai Hillstatte yang dikenal dengan gayanya yang atraktif di lapangan. Dalam pertandingan sengit antara Hyundai Hillstatte melawan Red Sparks, terjadi sebuah insiden yang tidak hanya menunjukkan kekuatan luar biasa Megawati tetapi juga sikap rendah hatinya yang membuat banyak orang terkesima. Semua bermula saat Megawati Hangestri melepaskan salah satu smash terbaiknya, sebuah serangan yang begitu kuat hingga mendapat julukan Megatron. Smash tersebut mengarah langsung ke wajah Lee Dahyeon, yang berdiri sebagai penghalang terakhir di garis pertahanan timnya. Pukulan keras itu membuat Lee tersungkur di lapangan, menahan rasa sakit yang cukup parah. Bahkan, rekan satu timnya, Yang Hyojin, mengungkap bahwa Lee sempat bercerita kalau ia seperti mau pingsan setelah menerima serangan tersebut. Bayangkan saja, betapa dahsyatnya kekuatan Megawati sehingga bola voli yang ia pukul bisa membuat lawannya hampir kehilangan kesadaran. Namun, cerita ini tidak berhenti pada kehebatan teknis Megawati saja. Apa yang membuat momen ini begitu istimewa, adalah apa yang terjadi sesudahnya. Setelah merayakan poin penting untuk timnya, Megawati langsung mendekati Lee Dahyeon, untuk memastikan bahwa lawannya baik-baik saja. Sikapnya yang penuh empati ini sontak menjadi sorotan, bukan hanya bagi penonton di stadion tetapi juga para pecinta voli di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Di tengah ketegangan pertandingan yang begitu sengit, Megawati menunjukkan bahwa sportivitas jauh lebih penting daripada sekadar meraih kemenangan. Lee Dahyeon sendiri, meski menjadi korban headshot dari Megawati, tidak menunjukkan rasa dendam. Justru sebaliknya, ia memberikan apresiasi tinggi kepada pevoli asal Jember ini. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Lee menyebut Megawati sebagai pemain yang luar biasa, memiliki talenta yang tidak main-main, serta serangan yang sulit diantisipasi. Ucapan Lee ini tentu bukan sekadar basa-basi. Sebagai salah satu pemain top di Liga Voli Korea Selatan, Lee Dahyeon tahu persis bagaimana rasanya berhadapan dengan lawan-lawan tangguh. Dan Megawati, dengan performa cemerlangnya, berhasil membuat Lee Dahyeon angkat topi. Bicara soal Megawati Hangestri, sosoknya memang sudah tidak asing lagi di dunia voli Asia. Ia dikenal sebagai salah satu pevoli dengan smash terkuat di Liga Voli Korea Selatan. Tidak heran jika banyak orang menjulukinya Megatron, sebuah nama yang menggambarkan kekuatan dahsyatnya di lapangan. Namun, di balik kehebatannya itu, Megawati juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan ramah. Sikapnya yang hangat ini membuatnya disukai oleh banyak orang, baik di dalam maupun luar lapangan. Bahkan, di mata masyarakat Korea Selatan, Megawati bukan hanya sekadar atlet profesional, tetapi juga simbol kerja keras dan kerendahan hati. Kembali ke insiden headshot tersebut, momen ini seolah menjadi cerminan dari dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, ada Megawati dengan kekuatan smashnya yang luar biasa, sebuah senjata utama yang membawa Red Sparks meraih kemenangan penting. Di sisi lain, ada Lee Dahyeon, yang meski menjadi korban dari serangan keras tersebut, tetap memberikan penghormatan kepada Megawati atas kemampuannya. Kedua pemain ini, dengan caranya masing-masing, menunjukkan bahwa voli bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana kita bermain dengan hati dan menghormati lawan. Tidak bisa dipungkiri, Megawati Hangestri telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang besar di V-League. Performanya yang konsisten dan sikapnya yang rendah hati membuatnya menjadi idola baru bagi para penggemar voli di Korea Selatan. Bahkan, banyak yang memprediksi bahwa karir Megawati masih akan terus berkembang, mungkin membawa namanya ke level yang lebih tinggi lagi di masa depan. Sementara itu, Lee Dahyeon tetap menjadi salah satu pemain paling populer di Hyundai Hillstatte, dengan gaya bermainnya yang unik dan kepribadian yang menyenangkan.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam dunia olahraga, ada hal-hal yang lebih berharga daripada sekadar kemenangan atau statistik. Sikap sportif, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap lawan adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap atlet. Megawati Hangestri dan Lee Dahyeon telah menunjukkan contoh nyata dari nilai-nilai tersebut, dan itulah yang membuat momen ini begitu berkesan. Bagi para pecinta voli, kisah ini adalah pengingat bahwa di balik setiap pertandingan sengit, ada manusia-manusia hebat yang berusaha memberikan yang terbaik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Megawati gagal masuk Best 7 Liga Voli Putri pekan ke-17, justru Giselle Silva masuk meski timnya kalah dramatis. Benarkah ini titik balik bagi dalam dunia voli profesional? Nama Megawati Hangestri pasti sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta bola voli tanah air. Pevoli andalan Indonesia yang kini bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Putri Korea ini memang selalu menjadi sorotan karena talenta luar biasa yang dimilikinya. Namun, ada kabar mengejutkan minggu ini. Dalam daftar Best 7 versi SBS Sports pekan ke-17, nama Megawati justru absen dari line-up pemain terbaik. Padahal, posisi oposite yang biasanya ia kuasai seolah menjadi titik fokus utama dalam setiap pertandingan. Lantas, siapa yang menggantikan perannya? Jawabannya adalah Giselle Silva, pevoli asal Kuba yang membela GS Caltes. Pekan ke-17 Liga Voli Putri Korea benar-benar menjadi panggung bagi Giselle Silva. Saat timnya bertemu iPad Pairs pada 5 Februari 2025, Silva tampil bak bintang lapangan dengan mencetak 55 poin. Angka tersebut bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Silva adalah salah satu pemain paling berbahaya di lini serang. Meski begitu, performa apiknya ternyata belum cukup untuk membawa GS Caltes meraih kemenangan. Mereka harus mengakui keunggulan iPad Pairs dengan skor 2-3. Situasi ini tentu saja membuat Silva merasa campur aduk. Di satu sisi, pencapaiannya sebagai pencetak poin terbanyak, dan masuk dalam daftar Best 7 serta menyabet gelar MVP patut dibanggakan. Namun, di sisi lain, kekalahan timnya tetap meninggalkan rasa pahit. Kehadiran Silva di GS Caltes memang memberikan dampak besar, terutama dalam hal agresivitas serangan. Sayangnya, kontribusi rekan-rekannya masih belum seimbang. Sebagian besar poin tim hampir selalu bergantung padanya. Ini menjadi PR besar bagi GS Caltes, jika mereka ingin bersaing lebih kompetitif di pertandingan-pertandingan mendatang. Sementara itu, Pink Speeders tampaknya sedang berada di puncak performa mereka. Tim ini berhasil menempatkan 4 pemainnya dalam daftar Best 7 pekan ini. Sebuah prestasi yang sangat impresif. Kim Yeon-kong, sang outside hitter legendaris, kembali menunjukkan dominasinya di lapangan. Ia didukung oleh setter handal Lee Go-eun yang sukses menjaga alur permainan tim. Tak ketinggalan, Annelise Fitzy dan Shin Yeon-kyeng juga turut menyumbangkan kontribusi signifikan masing-masing sebagai middle blocker dan libero. Namun, meskipun Megawati gagal masuk daftar Best 7, Red Sparks tetap memiliki wakil dalam line-up ini. Vanja Bukilic, outside hitter andalan tim, berhasil mencuri perhatian lewat penampilan ciamiknya saat melawan Hyundai Hillstatter. Bukilic menunjukkan kemampuan teknis yang sangat baik, mulai dari smash keras hingga blok sempurna. Performanya ini membuatnya layak mendapatkan tempat di antara pemain-pemain terbaik pekan ini. Tentu saja, ini menjadi penghiburan tersendiri bagi Red Sparks. Meskipun kehilangan sosok Megawati dalam daftar Best 7 pasti meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemarnya. Di sisi lain, iPad Pairs juga tidak mau kalah. Sang Yu, sang middle blocker andalan, berhasil masuk ke dalam daftar Best 7 berkat kontribusinya yang solid di lini tengah. Permainannya yang disiplin dan akurat menjadi kunci keberhasilan timnya mengalahkan GS Caltes. Kombinasi antara Sang Yu dan pemain-pemain lainnya seperti Silva dan Kim Yeon-kong menciptakan pertandingan yang benar-benar memukau dan penuh drama. Bagi Megawati Hangestri, absennya dari daftar Best 7 mungkin terasa mengecewakan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Sebagai atlet profesional, ia pasti memahami bahwa voli adalah olahraga tim, dan dinamika performa bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi, persaingan di Liga Voli Putri Korea dikenal sangat ketat. Setiap pekan,
Pemain-pemain top saling beradu kemampuan untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik. Bagi Megawati, momen ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa. Para penggemarnya pun tentu berharap ia akan bangkit lebih kuat di pekan-pekan berikutnya. Liga Voli Putri Korea memang selalu menyajikan cerita-cerita menarik yang tak terduga. Dari kejutan Silva hingga dominasi Pink Speeders, setiap pertandingan memberikan pelajaran berharga tentang semangat juang, kerja sama tim, dan ambisi untuk menjadi yang terbaik. Bagi Megawati Hangestri, ini adalah tantangan baru yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Siapa tahu, di pekan-pekan mendatang, ia akan kembali menjadi sorotan dan membuktikan bahwa namanya pantas disebut sebagai salah satu pevoli terbaik di liga tersebut. Sampai saat itu tiba, kita semua hanya bisa menunggu dan menyaksikan bagaimana kiprahnya di lapangan hijau voli Korea. Megawati Hangestri bukanlah pemain biasa. Ia adalah representasi dari semangat juang atlet Indonesia yang berani bersaing di level internasional. Bermain di liga sekompetitif Korea Selatan bukan perkara mudah, apalagi mengingat standar tinggi yang diterapkan di sana. Setiap pertandingan adalah ujian mental dan fisik yang luar biasa. Meskipun kali ini ia tidak masuk dalam daftar Best 7, bukan berarti karir Megawati surut. Justru, ini adalah momentum bagi dirinya untuk mengevaluasi diri dan menemukan cara baru untuk bersinar di lapangan. Penggemar Megawati pasti ingat bagaimana ia berhasil mencuri perhatian di awal musim dengan performa yang luar biasa. Ia mampu menunjukkan bahwa pemain dari Indonesia juga bisa bersaing di kancah global. Kecepatan smashnya, ketepatan bloknya, dan kemampuan adaptasinya di lapangan membuat banyak orang terkesima. Sosok Megawati Hangestri yang menjadi penyelamat tim dalam situasi genting. Namun, kekhawatiran besar ketika aturan KOFO mengancam keberadaannya di klub musim depan. Di dunia voli profesional, ada nama-nama yang selalu mencuri perhatian. Salah satunya adalah Megawati Hangestri, pemain asal Indonesia yang kini menjadi bintang di V-League Korea Selatan bersama Red Sparks. Dalam sebuah wawancara terbaru, Jung Ho-yang, middle blocker andalan timnas voli Korea Selatan sekaligus pemain Red Sparks, belak-belakan mengungkapkan betapa pentingnya sosok Megawati bagi timnya. Bagaimana tidak, performa luar biasa Megawati bukan hanya sekadar angka di papan skor, melainkan juga energi yang membuat Red Sparks semakin tangguh musim ini. Megawati Hangestri memang sudah seperti mesin poin yang tak pernah kehabisan bahan bakar. Meski sudah 2 musim berkarier di kompetisi voli Korea, penampilannya tetap tajam dan memukau. Bahkan, pada awal bulan Februari tahun 2025, ia berhasil membawa Red Sparks mencatatkan 13 kemenangan beruntun. Ini adalah pencapaian pertama dalam sejarah klub tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, Red Sparks mampu mengalahkan juara bertahan musim lalu, Suwon Hyundai ENC Hillstatte, dengan skor 3-1. Kemenangan itu bukan hanya soal angka, melainkan juga pembuktian bahwa Megawati adalah pemain yang bisa diandalkan dalam situasi genting. Hasil-hasil gemilang ini membuat Red Sparks kokoh di posisi ketiga klasemen sementara V-League musim 2024 hingga 2025. Lebih dari itu, peluang mereka untuk lolos ke babak playoff musim semi semakin besar. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada satu fakta yang tak bisa diabaikan. Red Sparks tampaknya sudah sangat bergantung pada Megawati Hangestri. Hal ini pun diakui oleh Jung Ho-yang, yang menyebut bahwa kehadiran Megawati bersama Vanja Bukilic, pemain timnas Serbia, adalah kombinasi sempurna yang membuat timnya begitu kuat. Mereka berdua bahkan masuk dalam 5 besar daftar top skor V-League, dengan koleksi 614 poin dari 25 penampilan. Namun, apa yang membuat Megawati begitu istimewa? Bukan hanya soal jumlah poin yang ia cetak, melainkan juga kontribusinya dalam hampir semua aspek permainan. Presentase keberhasilan serangannya, misalnya, menjadi salah satu yang tertinggi di liga. Tak heran jika KOFO, otoritas voli Korea, memberikan penghargaan 2 kali MVP kepada Megawati pada putaran ketiga dan keempat. Bagi para penggemar voli, Megawati bukan hanya pemain, melainkan simbol kekuatan dan ketangguhan. Namun, di balik semua kejayaan ini, ada kekhawatiran yang mulai muncul. Regulasi KOFO menyebutkan bahwa pemain asing Asia tidak diperbolehkan memperkuat klub yang sama selama 3 musim berturut-turut.
Artinya, Megawati tidak akan bisa bertahan di Red Sparks musim depan jika aturan ini tidak direvisi. Kondisi ini tentu menjadi dilema bagi tim pelatih dan para pemain. Di satu sisi, mereka sangat bergantung pada Megawati. Di sisi lain, mereka harus siap menghadapi kemungkinan kehilangan pemain yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Jung Ho-yang sendiri memiliki pandangan yang cukup unik tentang hal ini. Alih-alih khawatir, ia justru bersyukur karena Red Sparks memiliki pemain seperti Megawati dan Vanja Bukilic. Menurutnya, kehadiran mereka membuat tugasnya sebagai middle blocker menjadi lebih mudah. Servis mereka sangat bagus. Jadi, ketika lawan melakukan kickball, blocking yang saya jaga bisa lebih efektif, ungkapnya. Jung Ho-yang juga mengungkapkan bahwa Megawati seringkali menjadi penyelamat tim ketika mereka tertinggal dalam suatu laga. Entah kenapa, ketika kami tertinggal 5 poin dan Mega mengambil servis, saya merasa seperti, oh, kita mungkin akan berbalik di sekitar ini, katanya dengan nada penuh keyakinan. Bagi Jung Ho-yang, Megawati bukan hanya rekan setim, melainkan juga inspirasi. Ia mengakui bahwa kehadiran Megawati memberikan dampak positif bagi seluruh tim, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya, terutama Mega. Tutupnya dengan nada penuh apresiasi. Kisah Megawati Hangestri di V-League adalah bukti nyata bahwa talenta Indonesia mampu bersinar di panggung internasional. Dengan performa yang konsisten dan kepribadian yang rendah hati, Megawati telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain voli terbaik di dunia saat ini. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana Red Sparks akan menghadapi masa depan tanpa Megawati? Apakah mereka mampu menemukan pemain yang bisa menggantikan perannya? Atau justru regulasi KOFO akan direvisi demi menjaga stabilitas tim-tim peserta V-League? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu jawaban. Sementara itu, para penggemar voli di seluruh dunia hanya bisa menikmati momen-momen spektakuler yang diciptakan Megawati Hangestri. Bagi mereka, Megawati bukan hanya pemain voli, melainkan legenda yang sedang menorehkan namanya dalam sejarah olahraga. Dan bagi Red Sparks, Megawati adalah sosok yang akan selalu dikenang sebagai penyelamat tim dalam masa-masa sulit. Sampai kapanpun, cerita tentang Megawati Hangestri akan terus menginspirasi banyak orang, baik di dalam maupun luar lapangan.